Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk pengecekan mobil Mazda CX-7 untuk air radiator. Ya, kondisi air radiator itu untuk normalnya seperti apa? Oke, ini dalam kondisi mati, mesinnya mati. Ya, fan belt tidak berputar. Ini kondisinya mobilnya. Ini mobil CX-7 seperti ini mobilnya. Dari jauh. Ini Mazda CX-7 nya. Untuk memastikan ini benar Mazda CX-7, kita lihat ada logonya. Ini logo Mazda-nya dan ini logo tulisannya CX-7. Oke. Nah, selanjutnya kita hidupkan kondisinya. Ini kita lepas reservoirnya biar memastikan, memang make sure aja kita. Ini bisa dilakukan ketika kondisi pagi. Teman-teman sebelum berkendara bisa buka tutup radiatornya. Jadi radiatornya tutupnya ini kita buka. Nah, bukanya itu berlawanan arah jarum jam ya. Jadi bukanya berlawanan arah jarum jam. Nanti kalau mau masang nanti searah jarum jam. Oke, kita ulangi lagi. Kalau mau buka itu berlawanan arah jarum jam begini. Kalau nanti mau masang searah jarum jam. Oke, ini kondisinya sudah saya lepas. Terus kemudian selanjutnya cek kondisi airnya di level yang seperti apa. Ya. Nah, ada sampai di dalam banget kah atau seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa hidupkan. Ya, silakan dihidupkan, Mas. Nah, ini dihidupkan. Nah, kondisi hidup dia akan bersirkulasi sampai di kondisi panasnya ya. Nah, ini kondisi panas. Ini fan belnya berputar karena sudah dihidupkan ya. Nah, ini kita lihat radiatornya. Nah, ini dia mulai naik karena panas, jadi dia akan mengisi dari sebelahnya. Oke, nah nanti ketika kondisinya panas, nanti kita bisa ukur. Dan mulai mendorong keluar. Gelembung-gelembung udaranya ini yang kita coba lagi analisa apakah ada problem di sirkulasi air ini. Nah, kalau untuk yang normal pagi-pagi dia tidak akan ada gelombang-gelombang udara ya teman-teman. Nah, kalau ini kan bening, dia mendorong ke atas, itu untuk masuk ke reservoir tadi. Ini harusnya seperti itu. Nah, ini ada gelembung udara. Kalau ada gelembung udara itu kemungkinannya ada yang bocor atau ada rembesan-rembesan tipis. Tapi kalau tipis pun harusnya dia gelembungnya kecil, tapi ini tadi gelembung besar. Ini kalau gelembung besar berarti harus kita, nah seperti itu. Itu ada selang atau apa yang buntu bisa juga, atau apapun yang bisa nanti kita analisa ya. Ini kita coba tidak menggerakkan tekanan jangan disandar, kita jangan menandar. Ini sama Mas Abi. Nah, ini Mas Abi. Nah, itu ada gelembung udara.
gelembung udara di tiap berapa menit. Ini 505. Coba apakah ada lagi gelembung udaranya. Nah, itu gelembung udaranya. Tadi 505, tadi 523. Ada 20 detik. Ini 530. Kita cek lagi apakah ada gelembung udara. Mungkin ada gelembung udara, teman-teman. Gelembung udara ini disebabkan dari manakah? Nanti kita coba analisa dan kita make sure lagi ya. Jadi, apakah itu? Karena sistem air pendingin ini harusnya sederhana ya teman-teman. Karena dari radiator, kemudian ada reservoir, kemudian ada selang-selang ini. Ini selang atas, terus ada lagi selang bawah itu. Selang bawah itu yang besar itu ya teman-teman. Kelihatan? Nah itu. Bentar saya kasih lampu. Nah itu yang bawah itu teman-teman. Yang bawah ini. Nah ini selang bawah. Ini harusnya panasnya itu atas bawah ya. Nah ini kan ketika saya tekan-tekan itu airnya seperti ini dia teman. Karena udara di bawah kan terbuka dan tertutup. Airnya perhatikan lagi ya. Sampai titik didihnya sesuai ya. Kalau ini tekanannya titik didihnya mungkin antara 89 derajat sampai 92. Coba ke rumah pinjemin termometer iya sama Mas Yusuf ya. Iya Mas, pinjam termometer, water. Iya termowater. Nah ini ada bocoran. Itu ada angin itu berarti teman-teman. Jadi di sistem air pendinginnya ada masuk angin ini. Masuk anginnya kenapa? Karena ada yang buntu atau bagian yang seharusnya tidak bersirkulasi, dia bersirkulasi. Keluar air, keluar angin. Nah itu dia.
Ini dikhawatirkan jika tidak radiator tidak masalah, terus selang tidak ada masalah, reservoir tidak ada masalah, water pump tidak ada masalah, terus habis itu termostat tidak ada masalah. Nah, di ujungnya adalah dia berarti silinder headnya bengkok. Jadi ketika panas itu ada gelembung-gelembung udara yang muncul. Nah, ini kita harus memastikan nantinya item-item yang tadi ya. Satu, dari radiatornya sendiri ini alhamdulillah sudah bersih dan baik. Terus yang kedua, reservoirnya itu aman karena ini juga kita lepas ya kan. Terus yang ketiga, selang-selang radiator itu nggak ada yang buntu. Kemudian ini semakin ada. Nah, ini berarti termostat sudah membuka, tapi kondisinya begitu nih karena sudah menyedot air. Nah, ini air berkurang nih teman-teman. Nah, ini berarti airnya berkurang. Nah, ini kondisinya yang berbahaya ya teman-teman. Kalau misalnya kondisinya seperti ini berarti ada yang abnormal, yang harus teman-teman mobilnya harus dicek ke bengkel ya, bisa di bengkel kami atau di bengkel terdekat. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa jaga-jaga kesehatan baik untuk diri teman-teman ataupun untuk mobilnya ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar dan kita akan melakukan perbaikan di mobil ini sambil melihat. Nah, kondisi nanti di sini akan kita bisa lihat panelnya ya. Ini apakah dia di lebih dari setengah nantinya jadi panas. Nah, itu yang berbahaya kalau ini masih analog, jadi bukan pakai digital ya. Ini nanti yang perlu diperhatikan dari pengecekan radiator di dalam mesin itu. Hal inilah yang perlu kita jaga ketika berkendaraan. Jadi radiatornya dipastikan temperaturnya, kondisi temperaturnya ya teman-teman. Oke, karena itu dia termasuk setengah. Tetapi kendaraannya kok sering berkurang air radiatornya. Nah, itu perlu dipertanyakan karena larinya air radiator itu kan harusnya karena uapan aja. Kalau tadi kan ada yang kayaknya ada yang nyedot dan berkurang. Berkurangnya karena apa? Itu kita perlu lihat teman-teman. Nah, ini jadinya kan kelihatan kosong dia, sedikit ya, berarti memang ada pengurangan dan sistem ini yang harus kita telaah lagi. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dalam proses pengecekan air radiator di kendaraan. Di sini terkhusus mobil CX-7. Sampai bertemu lagi di bengkel mobil Auto 5000 Indonesia di posisinya Balikpapan. Oke, barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.